Salam rahayu Sobat Magur yang berbahagia. Di balik keindahannya, Gunung Rinjani menyimpan kisah-kisah dan legenda. Nama seorang dewi bernama Anjani atau yang dikenal pula dengan Anjana seringkali dikaitkan dengan keberadaan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia ini. Kali ini, Magur merangkumkan 7 legenda dan cerita rakyat yang menyelimuti kecantikan Dewi Anjani dan Gunung Rinjani. Semua sumber referensi video ini tercantum di deskripsi. Jika sobat punya versi lainnya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar dengan sopan dan bertanggung jawab. Dan ini dia 7 versi legenda Dewi Anjani dan Gunung Rinjani. 1. Versi Ramayana. Dalam wiracarita Ramayana, Anjani dikenal juga dengan nama Anjana. Ia adalah istri dari Ramona, si raja kera dan ibu dari Hanoman. Diceritakan, ia adalah reinkarnasi dari Puni Kastala, seorang bidadari. Anjani melakukan tapa untuk mendapatkan keturunan di Wenkatacala atas saran dari Resi Matangga, seorang pemuja Wisnu. Ia bertapa selama ribuan tahun hingga akhirnya Dewa Wahyu menampakkan diri dan berkata bahwa ia akan menjadi putra Anjana atau yang disebut juga Anjani itu. Dengan kekuatannya, Dewa Bayu merasuki janin Anjani sehingga lahirlah seorang putra dan diberi nama Hanoman. 2. Versi pewayangan. Dalam lakon pewayangan, Anjani diberi gelar Dewi sehingga lebih dikenal dengan nama Dewi Anjani. Ia adalah putri sulung dari Resi Gotama dan seorang bidadari bernama Dewi Indradi. Diceritakan Dewi Anjani mempunyai cupu manik Astagina pemberian dari ibunya. Suatu hari saat ia sedang bermain dengan cupu sakti itu, datanglah kedua adiknya yang meminta cupu itu. Dewi Anjani tidak memberikannya dan mengatakan bahwa cupu itu adalah pemberian ibunya. Karena kesal, kedua adiknya yaitu Subali dan Sugriwa menghadap ayahnya dan memintakan cupu sakti itu dari tangan Anjani. Saat Resi Gotama bertanya asal cupu itu, istrinya hanya diam saja dan tidak menjawab. Rupanya, hal itu membuatnya menjadi marah dan mengutuk istrinya menjadi tugu, lalu melemparkannya ke tapal batas negara Alengka. Agar tidak menjadi barang rebutan, maka ayah mereka melempar cupu sakti itu. Tutupnya jatuh di telaga Sumala dan badannya jatuh di telaga Nirmala. Ketiga bersaudara itu lantas mengejarnya bersama dengan masing-masing pengasuhnya. Subali, Sugriwa, dan kedua pengasuh mereka akhirnya sampai di telaga Sumala dan langsung terjun ke dalam mencari cupu itu. Rupanya, Dewi Anjani dan pengasuhnya datang terlambat sehingga mereka hanya duduk di tepi telaga. Karena triknya matahari, akhirnya mereka mencuci muka, kaki, dan tangan mereka. Tak disangka, bagian tubuh yang terkena air telaga itu berubah menjadi bulu seperti kera. Namun pada awalnya mereka belum menyadarinya. Ketika menyelam mencari cupu tersebut, mereka saling berjumpa tetapi tidak saling mengenal. Sehingga terjadilah tuduh-menuduh yang akhirnya menjadi perkelahian. Mereka tersadar dan keluar dari telaga, lalu menghadap ayah mereka untuk memohon agar dapat dipulihkan kembali pada wujudnya yang semula. Namun, ayahnya tidak kuasa untuk menolong. Akhirnya, ayah mereka memerintahkan untuk memohon pada dewa dan bertapa di hutan Sunya Pringga. Suatu hari Dewi Anjani yang bertapa nyantoka di Telaga Madrida kedatangan Hyang Pawana atau disebut juga Batara Bayu. Dari pertemuan itu terjadilah hubungan asmara. Lalu Dewi Anjani berputra seorang manusia kera berbulu putih yang dinamai Anoman. Dewi Anjani akhirnya mendapat pengampunan dewa. Ia kembali berparas cantik dan kembali ke istana para bidadari. Lah, lalu di mana cerita Gunung Rinjaninya? Mana hubungannya? Gak usah pusing-pusing sobat, karena memang tidak diceritakan secara gamblang tentang Gunung Rinjani dari kedua versi tadi. Di versi-versi berikutnya kita akan temukan hubungan Dewi Anjani dengan legenda Gunung Rinjani yang lebih dekat. Langsung saja, ini dia versi berikutnya. 3. Versi cerita masyarakat setempat. Gunung Rinjani diyakini merupakan tempat berkumpulnya sekelompok jin. Bangsa jin itu dipimpin oleh Ratu Jin yang bernama Dewi Anjani dan bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Dari puncak arah tenggara terdapat sebuah lautan debu atau kaldera yang dinamakan Segara Muncar. Konon pada saat-saat tertentu dengan kasat mata dapat terlihat istana Ratu Jin. Kata Rinjani sendiri mungkin berasal dari kata Roro dan Anjani.
Masyarakat setempat saat ini masih melakukan ritual adat menyambe, yaitu memberikan tanda di dahi bagi orang-orang yang akan mendaki Gunung Rinjani. Ritual adat itu dilakukan sebagai tanda supaya tidak bertukar dengan makhluk gaib yang ada di tempat tersebut. 4. Versi manuskrip Doyan Neda. Sebuah manuskrip yang berjudul Doyan Neda atau dilafalkan juga dengan Doyan Nedo berisi tentang kisah Dewi Anjani yang berjuluk Ratu Mas Prawira. Ia mempunyai sepasang burung sakti yang berparuh dan berkuku dari besi baja yang tidak berpamor. Diceritakan bahwa sepasang burung tersebutlah yang mengais-ais Gunung Rinjani sehingga gunung tersebut menjadi datar dan menjadi sebuah pulau. Pulau baru itu dinamainya Pulau Sasak, berasal dari kata sesak karena rapat oleh pepohonan. 5. Versi cerita Cinta Tak Direstui. Kisah lain mengenai Dewi Anjani yaitu tentang cerita percintaan antara sang dewi yang merupakan seorang putri dengan seorang pemuda biasa yang miskin. Sang raja, ayah Dewi Anjani, tidak merestuinya. Karena kecewa, Dewi Anjani kemudian pergi ke suatu tempat meninggalkan istana. Sesampainya di sebuah mata air bernama Mandala di daerah Gunung Rinjani, tiba-tiba Anjani menghilang. Ia berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib dan bersemayam di sana hingga kini. 6. Versi penyebaran agama. Ada pula versi yang mengatakan bahwa kisah Dewi Anjani berhubungan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Sekitar abad ke-16, penyebaran agama Islam dilakukan melalui pantai utara Bayan dan dari arah barat sekitar Tanjung. Pembawanya adalah seorang syekh dari Arab Saudi bernama Nurul Rasyid dengan gelar sufinya Ghaus Abdul Razak. Dia menetap di Lombok bagian utara di bagian Bayan. Ghaus Abdul Razak mengawini Denda Bulan, melahirkan seorang anak bernama Zulkarnain yang merupakan cikal bakal raja-raja Sela Perang. Selanjutnya, Ghaus Abdul Razak menikah dengan Denda Islamiyah dan melahirkan Denda Komariyah yang populer dengan sebutan Dewi Anjani. 7. Versi Dewi Rinjani. Dikisahkan, nama lain Dewi Anjani adalah Dewi Rinjani. Ia adalah anak Raja Datu Tuan dan Dewi Mas, Raja di Lombok. Pada awalnya sang raja dan permaisuri hidup aman dan tentram. Tapi mereka sering bersedih karena belum dikaruniai anak. Sang raja kemudian memohon izin permaisuri untuk menikah lagi. Raja Datu Tuan kemudian menikah dengan Sunggar Tutul, putri dari Patih Aur. Tidak disangka, keajaiban terjadi. Dewi Mas yang mulai tersingkirkan tiba-tiba hamil. Sunggar Tutul iri melihat kehamilan Dewi Mas. Lalu ia memfitnahnya sehingga sang permaisuri diusir dari istana. Dewi Mas lalu tinggal di Gili atau yang berarti juga pulau kecil. Suatu hari ia ditemukan oleh seorang nahkoda. Kemudian nahkoda itu membawa Dewi Mas ke Bali. Setelah sampai pada waktunya, Dewi Mas melahirkan anak kembar. Yang laki-laki bernama Raden Luna Putra Janjak dan yang perempuan bernama Dewi Rinjani. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka bertanya kepada ibunya, siapakah ayah mereka? Dewi Mas menyampaikan bahwa ayah mereka adalah Datu Tuan, seorang raja di Lombok. Lalu, Raden Luna Putra Janjak pun berangkat ke Lombok untuk menemui ayahnya. Pada awalnya mereka berperang, tapi dengan terdengarnya bisikan gaib dari angkasa, sang raja mengetahui bahwa yang diajaknya berperang adalah anaknya sendiri. Mereka akhirnya berdamai dan Ratu Datu Tuan menjemput Dewi Mas ke Bali. Raden Luna Putra Janjak pun kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja. Sementara itu, sang ayah dan putrinya Dewi Rinjani menyepi di puncak gunung bersemedi. Disinilah kemudian Dewi Rinjani diangkat oleh para makhluk halus dan menjadi ratu. Sejak saat itulah gunung itu disebut Gunung Rinjani.